Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazira Ayu, NIM F12612011023. Pada mata kuliah Kajian Dampak Pembangunan Terhadap Penyimpangan Sosial dengan dosen pengampu Ibu Feni Carolina MAT. Personality definition. Kepribadian merupakan suatu konsep yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang berfungsi untuk menggambarkan karakteristik seseorang. Approach to study personality. Yang A, ideographic approach. Ideographic approach merupakan pendekatan yang dilakukan sebagai manusia, yaitu tidak bisa menggambarkan atau mendeskripsikan semua orang memiliki sifat yang sama. Advantages: dapat mengembangkan analisis terperinci dari individu, dapat menyesuaikan diagnosis dan pengobatan jauh lebih spesifik untuk memenuhi kebutuhan individu. Disadvantages: pada metode ini yaitu kita tidak dapat melihat secara sah, menggeneralisasi temuan yang bersifat ideografis kepada semua orang. Temuan yang dapat tidak bisa diandalkan secara mendalam. Nomothetic approach. Nomothetic approach merupakan suatu approach yang tergantung pada asumsi kita dalam menilai berbagai karakter sesama manusia. Perilaku yang kita miliki dengan bersama yang akan mengarah pada pemahaman yang lebih berguna tentang orang dalam mengukur individu pada skala atau melakukan studi terkontrol, di mana variabel dapat diisolasi untuk mengungkap hukum universal yang dapat diterapkan pada semua orang. Advantages: metodologi yang digunakan berjalan dengan ilmu pengetahuan seperti kimia dan fisika, yaitu dengan hukum yang bersifat universal, sehingga adanya penemuan hukum untuk menjelaskan fenomena alam. Disadvantages: karena bersifat universal, memiliki permasalahan, yaitu tidak etisnya dalam mengendalikan kehidupan masyarakat, serta memiliki pemahaman yang dangkal terhadap individu. Penindasan kelompok minoritas dan terjadinya pemahaman yang dangkal terhadap individu. Theories behind the approach. Ideographic approach. Allport train thought and humanistic theories. Allport train theory. Teori ini dikembangkan oleh Golden Allport. Studi ini tentang kepribadian harus menekankan keunikan manusia dan harus bertujuan untuk menggambarkan pengalaman dan struktur psikologis yang menentukan cara berpikir dan berperilaku masing-masing individu. Pada teori ini, keberadaan suatu ciri-ciri kepribadian, misalnya kemurahan hati, sebagai struktur mental permanen yang membentuk kepribadian individu. Teori ini dibagi menjadi tiga, yaitu kardinal, sentral, dan sekunder. Humanistic theories. Teori ini merupakan yang dikembangkan oleh Arthur Combs dan Abraham Maslow. Pada teori ini menekankan kehendak bebas dalam pertumbuhan individu dan kemampuan untuk kembali dengan keberhasilan dengan potensi yang ada, dengan tujuan individu menjadi kreatif dan mengembangkan potensi yang utuh. Nomothetic approach. L-shaped type theory. L-shaped type theory dikembangkan oleh Charles Furman, yaitu pada tahun 1904. Teori ini menjelaskan bagaimana berbagai pola perilaku yang dapat dijelaskan oleh sejumlah faktor yang disebut dimensi, dengan tujuan menjelaskan korelasi serangkaian tes pada kecerdasan yang berbeda. Psychoanalytic theories. Teori ini merupakan teori yang dikembangkan oleh Sigmund Freud yang berkembang pada tahun 1956 sampai 1939. Ia menjelaskan pengendalian tingkah laku manusia yang dilakukan tingkat kehidupan mental yang tak sadar, yang berisi ide, ego, dan superego. Trade and theories. Eysenck type theories. Teori ini menggunakan teknik yang dikenal sebagai analisis faktor, yaitu dengan menunjukkan berbagai pola perilaku yang dijelaskan oleh sebuah faktor kecil yang disebut perilaku. Teori Eysenck
berpendapat sifat seseorang tidak sepenuhnya benar yang berasal dari keturunan. Kepribadian menurut Snake memiliki tingkatan, yaitu tipe, traits, habits, respons spesifik. Diagram of Snake type theory. Yang pertama, introvert, neurotic, introvert, dan stable. Their dimension of personality by Snake. Introversion atau extroversion. Introversion merupakan kemampuan berperilaku seseorang yang tenang, pasif, tidak ramah, pendiam, reflektif, pesimis, serta tenang. Kemudian extroversion adalah kemampuan bersosialisasi, vitalitas, optimisme, serta ketajaman kecerdasan. After neurotic atau stability. Kepribadian ini memiliki komponen yang kuat pada penelitian yang terbukti pada dasar genetik seperti kecerdasan serta gangguan obsesif kompulsif. Dengan ini maka akan rendahnya tingkat stres yang memicu neurotik. After that, psikotim. Individu dengan memiliki skor yang tinggi pada psikotim memiliki tingkat agresif, egosentris, dingin, impuls, serta antisosial. Psikometris merupakan salah satu cabang dari ilmu psikologi dengan pengukuran dan analisis berbagai perbedaan antar individu, sehingga dapat mempelajari perbedaan antar individu dan antar kelompok. Psikometris berfungsi sebagai alat ukur psikologi atau tes psikologi dengan mengembangkan analisis data dari hasil pengukuran. Contoh psikometris, pengamatan pada pasien yang memiliki masalah kejiwaan untuk menilai kepribadian yang terlihat. A short summary of the evidence for and against unchecked personality theory. Studi kembar dikembangkan oleh Silent menemukan bahwa kembar monozigot identik secara genetik secara signifikan lebih mirip pada dimensi E dan P daripada kembar dizigotik atau non-identik, sehingga memberikan beberapa dukungan dasar biologis kepribadian unchecked. Uji klinis pada pasien kadang-kadang bereaksi sangat cepat terhadap stres, seperti yang diprediksi unchecked, tetapi di lain waktu mereka sangat lambat untuk merespon. Mereka juga biasanya gagal untuk membiasakan diri menjadi terbiasa dan berhenti merespon terhadap rangsangan eksternal yang berkelanjutan. Studi laboratorium teori unchecked memprediksi bahwa introvert akan menunjukkan tingkat gairah psikologis yang lebih tinggi daripada ekstrovert. Hal ini dapat diukur dengan alat yang dikenal sebagai poligram. Secara bersamaan mencatat berbagai langkah seperti denyut nadi, tekanan darah, respon kulit, galvanik, dan denyut nadi. Pemeriksaan validitas. Karena teori unchecked bergantung pada penggunaan kuesioner untuk mengkategorikan individu, masuk akal untuk memeriksa apakah kuesioner benar-benar pengukuran yang dimaksud untuk diukur. Ini dikenal sebagai pengujian validitas kuesioner. Alport Train Theory. Alport Suggestion to Study About Personality memperlakukannya mereka sebagai unit pengalaman yang terpisah, yang hanya dapat dicapai dengan mempelajari secara kuantitatif, berbagai dengan pendekatan kuantitatif berbasis skor. Train by Alport. Cardinal traits, sifat kepribadian seseorang sangat berpengaruh khusus terhadap perilaku individu. Central traits, sifat sentral utama seorang manusia yaitu kerja keras, jujur, dan bersemangat. Secondary traits, sifat sekunder merupakan sifat yang mewakili referensi, selera, dan perilaku individu. Describe yourself using three traits. Cardinal traits, kepribadian dengan sifat yang tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Central traits, dapat dengan mudah bersosialisasi kepada semua orang.
Secondary traits, karakter yang sangat fokus apabila dalam melakukan pekerjaan tertentu. Allport Ryan Theory, Assessing Personality. Menurut Allport, nilai kepribadian seseorang yaitu sebagai berikut. Wawancara terbuka yang bertujuan untuk mengungkapkan ide-ide dan sikap seseorang terhadap kehidupan, and mempelajari surat dan buku harian tentang material tertulis. Compressing Eysenck and Allport Theories. Eysenck menggunakan pendekatan nomotetik untuk membangun kesadaran dimensi perilaku universal yang disebut introversi atau ekstraversi, neurotisme atau stabilitas, dan psikotisme. Ide-ide ini telah terbukti valid dalam beberapa cara. Misalnya, kuesioner yang dikembangkan oleh Eysenck mampu untuk mendukung teori ini telah terbukti mampu memprediksi perilaku individu. Allport menggunakan teori ideographic approach. Allport melihat kepribadian sebagai hasil dari organisasi. Ciri-ciri kepribadian individu. Allport menyerahkan bahwa individu memanifestasikan 3 jenis, sifat kardinal, sifat sentral, dan sifat sekunder, terkandung pada beberapa dominan mereka. Dalam susunan, seseorang memandang campuran sifat dan sifat itu sendiri sebagai individu yang unik. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.